Shalom, kembali lagi bersama kami Youth Leba Arum. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita menghadap tata kasih karunia Tuhan. Mari kita tutup mata kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Kau sediakan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Biarkan setiap kami terus mengucap syukur ke hadapan-Mu. Biarkan hati kami terus terpaut padamu Bapa. Tiba saatnya kami akan menaikkan pujian syukur kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau telah melayakkan kami melalui Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib Bapa, untuk menebus setiap dosa kami dan melayakkan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah di antara kami, karena kami percaya Engkau tidak dibatasi tempat dan waktu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu sanggup menjamah hati kami dimanapun kami berada, kapanpun kami melakukan ibadah ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari nyanyikan dari awal saudara. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kau kekuatan setiap kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit
kekuatanku, sukacitaku sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sebab hanya Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kau sukacitaku selamanya, Tuhan. Mari kita sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. We worship. Haleluya. Kau yang ditinggikan, Tuhan.
Allah yang hidup. Tidak ada yang lain selain Engkau. Penuhi hati kami Bapa dengan kasih-Mu. Penuhi hati kami dengan cinta-Mu Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau. Nyanyikan dengan hatimu saudara. Katakan Dia yang perkasa, Dia yang maha tinggi, nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus untuk hadirat yang luar biasa ini Bapa. Persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi telinga kami Tuhan, agar apa yang kami dengar itu dapat bertumbuh, berakar yang kuat dan berbuah yang manis dalam kehidupan kami. Urapi anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi lidah dan bibir anak-Mu, agar apapun yang anak-Mu sampaikan ini berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, persiapkan hati kami, biarkan kami terus mengenal Engkau melalui firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom. Kita hari ini akan belajar firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 6. Firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, saya mau sharing beberapa minggu ini saya diajarkan Tuhan untuk percaya bahwa Tuhan itu ada. Saya mengalami pergumulan dalam tempat tinggal. Saya saat ini lagi berada di kos, tapi ada masalah di kos dengan pemiliknya karena ada masalah suatu hal. Saya mungkin tidak bisa menceritakan di sini, tetapi pada saat ada masalah itu saya harus mencari tempat tinggal yang baru.
yang sesuai dengan budget yang orang tua saya berikan. Saya bingung mau pindah kemana, kalau pindah ke tempat yang fasilitasnya tidak memadai untuk adik saya yang sekolah, saya juga bingung. Nanti harus beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Hingga akhirnya pelan-pelan saya dikirimkan oleh Tuhan, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang membantu saya untuk mencari tempat. Singkat cerita, Tuhan akhirnya mempertemukan saya dengan pemilik apartemen di sebuah apartemen di Surabaya. Harganya bisa dibilang tergolong sangat murah, saudara. Saya tanya kepada teman-teman saya yang punya apartemen, yang tinggal di apartemen, mereka bilang, wah itu harganya murah Sanya, itu udah termasuk tergolong sangat murah, kata mereka seperti itu. Nah, dalam proses mencari tempat tinggal itu, saudara, itu tidak gampang. Jujur saya tipe orang yang kalau ada masalah saya tidak bisa tidur sampai pagi, tidak bisa berpikir dengan jernih. Jadi Tuhan buat saya, mau bagaimanapun, Tuhan buat saya akhirnya ujung-ujungnya mengandalkan Tuhan. Saya sempat merenung, saudara, Tuhan, tempat kos saya ini sudah enak, sudah fasilitasnya udah lengkap, tapi kenapa harus ada masalah seperti ini sehingga saya tidak nyaman lagi ada di tempat ini dan harus mencari tempat yang baru. Padahal kalau dipikir-pikir mencari tempat tinggal itu sebenarnya nggak gampang, saudara. Cocok-cocokan, jodoh-jodohan, kalau cocok dengan harga, jodoh dengan lingkungan, baru bisa pindah. Nah, Tuhan dalam proses ini Tuhan mengajarkan saya banyak. Yang pertama tentang percaya bahwa Tuhan itu menyediakan kebutuhan yang anak-anaknya perlukan. Yang kedua, Tuhan juga mengajarkan saya untuk mengampuni. Yang ketiga, Tuhan juga mengajarkan saya untuk sabar. Dan yang keempat, Tuhan tentunya mengajarkan saya untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya. Mungkin masalah saya dengan saudara berbeda. Masalah saudara mungkin lebih berat atau mungkin saudara dalam keadaan baik-baik saja. Tapi satu pesan saya, tetap andalkan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman itu dalam terjemahan aslinya itu sebenarnya artinya percaya. Apakah kita ini masih percaya kepada Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat. Namanya juru selamat, saudara, sama seperti juru masak. Yang namanya chef juru masak harus bisa segala macam masakan, segala macam masakan dari luar negeri, dari manapun, dari daerah manapun, dia harus bisa. Karena yang namanya juru berarti dia bisa segalanya. Sama, Tuhan kita itu juru selamat, berarti dia nggak cuma menyelamatkan nyawa kita, tapi dia juga sebagai juru selamat kita dalam perekonomian, dalam kebutuhan kita, dalam keluarga kita, bahkan dalam kuliah kita, dalam pendidikan kita, apapun yang kita kerjakan, dia adalah juru selamat kita. Hanya Tuhan berkata, apakah kita percaya, apakah kita masih beriman kepada Tuhan? Mungkin kondisi saat ini menekan, mungkin kondisi saat ini beberapa dari kita juga baik-baik saja, tapi apakah masih ada iman kepercayaan kita kepada Yesus saat ini? Mari kita renungkan dalam hati kita, saudara. Karena dalam 1 Yohanes 4 ayat 15, firman Tuhan berkata, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Nah, saudara, saat kita mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Itu berarti apa, saudara? Saat kita percaya bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita, Dia akan tetap bersama kita apapun musim kehidupan kita, mau kita senang, mau kita duka, mau kita sedang diberkati berlimpah-limpah, bahkan saat kita, saya percaya kita tidak mungkin kekurangan karena Tuhan selalu mencukupkan segala yang kita butuhkan. Nah, di dalam masa kita duka mungkin, di masa saat kita kehilangan seseorang yang kita sayangi, entah itu keluarga, entah itu mungkin kekasih kita, pacar kita, ataupun apapun kondisi kehilangan kita, apapun itu, saudara, Dia tetap ada di dalam kita, memberi kekuatan melalui Roh Kudus-Nya. Dan
dalam Ibrani 13 ayat 8, firman Tuhan berkata, Yesus Kristus itu tetap sama, saudara, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau kemarin engkau ditolong, hari ini engkau juga pasti akan ditolong. Bahkan nanti ke depannya engkau juga akan tetap ditolong oleh Tuhan. Saya sebelum dapat kos yang saya tempati sekarang ini, nanti kan bulan depan saya akan pindah. Tapi waktu dulu saat saya mencari kos tempat yang cocok, saudara, itu pun saya juga bergumul sama Tuhan. Cari yang mama saya minta cari yang dekat dengan sekolah adik saya, fasilitasnya harus seperti ini, A, B, C, D, F, G, sampai Z, saudara. Dan saya harus keliling satu kota Surabaya, saya cari di internet tempat yang cocok. Dan itu benar-benar bergumul sama Tuhan. Saya nangis setiap malam, Tuhan berikan tempat yang cocok sesuai dengan harga yang mama saya mampu. Sampai akhirnya saya dapat di kos hari ini, dan bulan depan nanti saya akan pindah lagi ke tempat yang jauh lebih baik lagi, saudara. Tuhan itu tetap baik. Kalau dulu Dia mengasihi engkau, hari ini Dia tetap mengasihi engkau. Bahkan sampai selama-lamanya Dia tetap mengasihi engkau. Nah, anak muda, dimanapun kalian berada, apapun yang kalian hadapi, entah itu masalah pendidikan, dalam perkuliahan, dalam sekolah mungkin, atau di dalam keluarga, mungkin beberapa dari antara kita yang awalnya setiap hari sekolah gitu kan, ketemu teman-teman, gara-gara corona sekolahnya online, tiap hari ketemu keluarga. Dan gak semua keluarga harmonis, kadang ada yang orang tuanya bertengkar, ada yang antar saudara bertengkar, begitu kan. Tapi tetap percaya, saudara, Tuhan Yesus mampu memulihkan kita, keadaan kita, keluarga kita, pendidikan kita, ekonomi kita. Asalkan satu, tetap beriman kepada Tuhan, tetap percaya kepada Yesus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu saja yang dapat saya sampaikan melalui firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita tutup ibadah kita. Kita masih diberkati Tuhan, amin. Mari kita, mungkin yang di rumah, mari kita bangkit berdiri, kita bersuka cita karena Tuhan masih mengasihi kita. Sampai selama-lamanya kasih Tuhan itu tetap ada buat kita. Yang di rumah mari kita bangkit berdiri, kita bersuka cita karena Tuhan mengasihi kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, seluruh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, amin. Seluruh jiwaku ku
yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Haleluya. Oke, mari kita tutup mata kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk sukacita yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan, Kau Jehovah Jireh, Kau yang mencukupkan segala kebutuhan kami Bapa. Kami percaya Kau mengasihi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Bahkan saat kami jauh, Kau tetap memberkati kami, Kau tetap memberi kesehatan kepada kami, kepada orang tua kami Tuhan, kepada keluarga kami. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati kami. Kami tidak mau hanya mencari berkat-Mu Tuhan, tapi kami mau mengenal pribadi-Mu. Bila kami jauh, tarik kami mendekat Bapa. Bila kami lupa akan Engkau, ingatkan setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarkan kami belajar untuk mendekat dan mengenal pribadi-Mu Tuhan. Terus berkata kepada setiap kami, ingatkan kepada setiap kami, entah melalui orang-orang di sekitar kami Tuhan, bahkan melalui hal yang simpel saat kami bermain HP Tuhan, entah ayat terlintas, entah video rohani terputar Tuhan, biarkan setiap kami terus Engkau panggil setiap kami Tuhan, karena kami percaya Engkau memilih setiap kami lahir bukan sebuah kebetulan, bahkan di dalam keluarga kami saat ini Bapa, kami berdoa kami memberkati kedua orang tua kami. Kami berdoa kami memberkati keluarga kami Tuhan. Biarkan kesehatan, biarkan berkat-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, biarkan setiap kami terus mendekat kepada-Mu. Dan biarkan pada hari ini Engkau memberkati setiap kami dengan kasih karunia-Mu. Mari angkat kedua tangan-Mu saudara. Tuhan yang memberkati Engkau, Tuhan yang memberikan kasih karunia-Nya kepada engkau, dimanapun kau berada. Tuhan yang menuntun setiap langkahmu, kedua tanganmu diberkati Tuhan, kedua kakimu diberkati Tuhan, kemanapun kau melangkah, apapun yang kau perbuat, Tuhan menyertai engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang kuat dan perkasa, yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan amin. Terima kasih saudara sudah menyaksikan ibadah pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.